Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam semangat buat semua pecinta asabilah dimanapun Anda berada. Nah, ini menjelang Idul Adha, tinggal beberapa minggu lagi. Mungkin banyak dari kawan-kawan yang sering mengupload ya, atau memposting tentang tutorial ngasah dan lain-lain lah. Jadi mohon maaf sebelumnya ya, jangan bosan-bosan melihat video-video yang saya posting atau saya upload atau saya unggah baik di Facebook atau di channel YouTube saya ya. Karena semata-mata saya membuat konten seperti ini, membuat video seperti ini bukan untuk cari followers atau cari subscriber ya. Bukan cari subscriber, tapi keniatan saya membuat konten seperti ini hanya untuk berbagi pengalaman, sharing pengalaman yang harapan saya semoga nanti bisa bermanfaat ya bagi semuanya saja ya, terutama para pengguna pisau ya, baik pisau produk lokal atau pisau produk pabrikan. Ya, untuk video kali ini kita akan sharing ya, atau berbagi mungkin boleh dikatakan pengalaman yang tragis ya, atau pengalaman yang kurang baik ya. Ini kebetulan kemarin saya kedatangan satu bilah pisau pabrikan merek Tramontina ya. Barang original, modelnya Bulnos. Ini ukurannya 10 inci atau kurang lebih 25 cm. Nah, ini punya kawan jauh ya. Dan setelah saya buka, Masya Allah ya, ini di bagian sini dekat dengan gagang ini rusaknya ya, boleh dikatakan ini rusaknya parah ya. Ini bukan kategori chipping atau rimpil lagi nih, ini termasuknya gompal ya. Walaupun gompal tidak terlalu besar. Nah, ini menurut pengamatan saya, kenapa kok bisa sampai terjadi hal seperti ini ya? Kemungkinan besar ini pisau digunakan tidak sesuai fungsinya ya. Karena pisau ini itu pisau sembelih. Fungsinya untuk menyembelih hewan, baik kambing, kerbau ataupun sapi. Dan bisa juga digunakan untuk mengiris daging. Nah, seperti itu ya. Fungsi dari pisau ini hanya seperti itu. Nah, kenapa bisa terjadi sampai seperti ini ya? Kemungkinan besar karena berbenturan dengan benda keras, entah itu kayu, entah itu tulang ya, entah benda keras yang lain ya. Jadi berakibat seperti ini ya. Bisa terjadi karena salah digunakan oleh pemiliknya atau mungkin dipakai orang lain ya. Dia pinjam, entah izin atau main ambil saja ya, kemudian dipakai. Ini kemungkinan untuk membacok ya, atau mencacah tulang yang akhirnya berakibat seperti ini ya. Jadi buat teman-teman yang punya pisau khusus sembelihan ya, baik itu produk pabrik atau produk lokal, pandai lokal yang memang benar-benar dikhususkan untuk sembelih, itu harus dijaga baik-baik ya. Jangan sampai terjadi seperti ini. Nah, karena apa? Ya karena repot, nanti harus direparasi, bukan sekedar diasah ulang, tapi ini harus direparasi. Artinya bagaimana? Kita harus menghilangkan gompalan yang ini semua gompalan harus dibuang ya. Agar apa? Agar nanti ketika diasah lagi, tajamnya itu rata dari pangkal mata bilah sampai ujung. Jikalau tidak dibuang ya nggak akan bisa lancar, tajamnya itu nggak akan bisa full ya. Nah, seperti itu. Oke. Jadi pesan saya seperti itu ya, jagalah baik-baik pisau
punyaan Anda, walaupun mungkin dari segi harga tidak terlalu dipermasalahkan, itu barang murah ya, tapi walaupun murah ini punyaan kita ya, jadi harus dijaga, dirawat dengan baik-baik. Oke, nah selanjutnya kita akan sharing bagaimana menangani reparasi ya, atau memperbaiki mata bila yang kondisinya seperti ini ya. Kalau saya biasanya caranya manual ya. Prosesnya itu secara manual ya, tidak menggunakan mesin. Kenapa? Karena satu, mesinnya belum punya ya, satu ya. Kedua, belum ahli memainkan mesin ya. Khawatirnya ya, biarpun meskipun misalkan kita punya mesin ya untuk mereparasi pisau atau golok ya, tapi kita belum ahli, belum menguasai mesin tersebut, nanti bisa terjadi sepuhan pada mata bilah, terutama pada mata bilah ya, itu akan menjadi muda ya, atau hilang sepuhannya ya. Itu nanti repot lagi, harus disepuh ulang ya. Itu biasanya terjadi pada pisau-pisau atau golok buatan pandai lokal yang setahu saya biasanya mereka itu menyepuh ya, proses sepuhan hanya sekitar 1 cm. Kalau sepuhan menggunakan air biasanya paling sekitar jarak 1 cm dari mata tajam iya. Nah kalau sepuhannya menggunakan oli itu biasanya full, biasanya itu setahu saya ya. Nah kalau pisau-pisau pabrikan ya, itu proses sepuhannya menggunakan alat canggih iya, namanya vacuum furnace ya. Jadi bilahnya dimasukkan dalam semacam tabung ya, dimasukkan, nanti dipanaskan, suhunya sekian derajat ya, ada alat ukurnya ya, nanti disepuh ya. Jadi insya Allah kalau pisau buatan pabrik itu sepuhannya full, bisa digunakan sampai habis. Cuma tadi kalau kita memperbaiki menggunakan mesin dan belum mahir menggunakannya, resikonya bisa sepuhan juga bisa hilang ya, atau bertambah muda ya, yang nantinya akan mempengaruhi keawetan daripada ketajaman bilah tersebut ya. Yang asalnya awet bisa untuk motong berapa ekor ya, tapi karena salah proses renovasi memperbaiki, ketajamannya turun ya, tidak awet lah. Oke, lah bagaimana proses manual ya, seperti yang sering saya lakukan ya untuk mereparasi pisau yang kondisi mata tajam seperti ini. Biasanya saya pakai batu korondum dulu. Nah, ini batu korondum kisaran grade 400. Jadi permukaannya itu ya boleh dikatakan kasar ya, kasar. Nah caranya bagaimana? Caranya seperti ini ya. Kita ratakan mata bilahnya nah, seperti ini ya, tapi dengan tekanan yang lumayan ya. Nah sebelum kita memakai ini, batu ini kita rendam dulu dalam air. Nah, terus kita gosrok-gosrok, gosrok sampai rata, sampai hilang gompalan seperti ini, harus sampai hilang, sampai benar-benar rata. Nah, seperti itu. Jadi proses pertama kali itu menumpulkan mata tajam, harus benar-benar tumpul iya. Tujuannya untuk menghilangkan gompalan yang seperti ini. Nah setelah selesai menumpulkan dan mata tajam ini menjadi rata, menjadi tumpul, baru kita bentuk mata tajam yang baru ya. Pakai batu asa ini dulu ya, nggak apa-apa ya. Nah, kita asah. Nah, seperti ini. Namun perlu diperhatikan juga ya, kalau memakai batu asa ini sering diguyur pakai air ya, biar serbuk-serbuk yang tergerus entah dari
bilahnya atau dari batu asanya itu tidak masuk ke pori-pori batu asa, ya, sehingga bisa menjadikan batu asa itu licin, ya, biasanya seperti itu. Nah, kita asa, dan kemiringan mata bilah juga harus konsisten, ya, kemiringan badan bilah harus konsisten, jangan sampai terlalu rebah seperti ini, nanti badan bilah semua baret-baret. Kalau terlalu tinggi seperti ini ya kurang pas, ya, karena ini bilah digunakan untuk sembelihan, ya. Jadi kemiringannya berapa? Sekitar 15-20 derajat, ya, kurang lebih seperti ini, ya. Kemiringan untuk mengasah bilah-bilah sembelihan, ya. Kita asah bagian kanan, bagian kiri, kita bentuk mata tajam yang baru. Nah, itu nanti akan keluar bur banyak. Nah, kalau bur, ya, sudah keluar banyak dan rata, ya, dari ujung sampai pangkal mata bilah, ya, kita ganti batu. Nah, ganti batunya nomor berapa? Nah, bisa kita pakai batu asa korondum yang nomor 600, kisaran 600. Jadi setelah 400 kita naik ke nomor 600, ya, memang harus urut, ya, agar apa? Agar hasil gosrekannya itu bagus, ya, tidak tidak kasar lah, ya, seperti itu. Nomor 600. Tekniknya bagaimana? Sama seperti tadi, sama seperti memakai batu asa korondum grade 400. Nah, setelah memakai korondum grade 600, naiknya ke berapa lagi, ya, bisa kita naik dulu ke grade kisaran 800 seperti ini. Nah, ini kisaran grade 800, lebih halus lagi. Tekniknya bagaimana? Sama seperti tadi, ya, medianya tetap pakai air. Nah, ini barangkali nanti ada yang berminat, batu asa korondum ini saya juga jual, ya, bisa langsung ditanyakan di komentar. Nah, setelah selesai memakai batu asa korondum grade 800, kita lanjutkan lagi. Nah, untuk tahapan berikutnya, ya, berarti batu asa atau media asa grade di bawah 1000, ya, itu namanya masuk kategori kuarse atau tahap penggerusan semua, ya. Nah, untuk batu asa grade kisaran 1000 sampai 3000, ya, saya kategorikan batu asa grade medium, ya, atau pertengahan. Nah, contohnya seperti ini. Ini contoh batu asa korondum buatan Cina, ya. Grade-nya tertulis 1000 dan 6000. Kita pakai yang biru dulu, ya, caranya sama seperti pakai batu asa ini. Batunya harus direndam dulu pakai air, kita gosrok, ya, tidak harus keluar bur, ya. Keluar bur itu menurut saya pada tahap awal pengasahan saja. Untuk tahap berikutnya itu untuk sedikit-sedikit menghilangkan bur yang dihasilkan di tahap awal. Nah, itu, ya, untuk menghilangkan bur, nah, dan juga untuk menghaluskan goresan yang ada di mata bilah. Nah, selesai memakai yang nomor 1000, ya, kita lanjut yang warna putih. Nah, di sini tertulis 6000, ya. Namun saya uji coba, ya, ini kurang sesuai. Grade 6000 kurang sesuai, ya. Karena apa? Hasilnya tidak seperti media asa yang kisaran 6000, ya. Ini pernah saya coba, itu paling bisanya ke plastik, itu pun masih agak susah, ya. Ke plastik masih agak susah. Jadi ini saya bilang kisaran grade-nya itu 3000-an, ya, kisaran 3000, nggak sampai 6000, ya, seperti itu. Oke, ya, selesai. Ini tahap medium selesai. Nah, yang semuanya itu memakai air ketika ngasah. Nah,
apakah sudah dikatakan cukup? Sudah. Ya. Kalau sudah melewati batu ini, ya, saya bilang sudah mencukupi untuk sembelihan. Ya, namun ya hasil ketajamannya masih belum terlalu halus, ya, belum terlalu mulus, ya. Bukan licin, bukan, ya, tapi kurang terlalu halus. Ya. Agar lebih halus lagi, kita pakai batu asah nih, yang whetstone atau biasa orang nyebut goldfish. Ya. Nah, ini saya juga jualan, ya. Ini warnanya abu-abu. Gimana performanya? Enak, ya. Banyak yang sudah mencoba dan puas memakai batu asah ini, ya. Untuk alasannya pakai apa? Kalau saya pribadi lebih suka pakai minyak, ya. Minyak, ya. Bisa minyak goreng, bisa minyak singer, bisa WD. Boleh juga pakai air, bebas, ya. Air, tapi kalau bisa dicampuri sabun, ya. Air sabun. Untuk tutorialnya bagaimana? Sudah pernah saya upload, sudah pernah saya saya posting, ya, saya unggah di YouTube atau di Facebook. Nah, itu. Nah, jadi bila mana kita mau mengasah menggunakan batu asah whetstone atau goldfish, ya, itu bilahnya, mata bilah harus sudah bisa untuk iris kertas dengan lancar. Kalau belum bisa iris kertas dengan lancar, nah seperti ini, ya, contoh, ya. Ini sama sekali belum bisa untuk iris kertas. Jangan diasah memakai batu asah ini, nggak tajam-tajam, ya. Karena bukan urutannya. Oke. Nah, bagaimana hasil gosrekan memakai batu asah goldfish atau whetstone, ya, yang sering saya coba itu kadang bisa untuk slice tisu, ya. Walaupun tidak wajib kita mengasah sampai slice tisu, ya. Namun kalau bisa lebih ditajamkan lagi mengapa tidak, ya, kan seperti itu, ya. Kalau bisa lebih ditajamkan lagi, ya, mengapa tidak kita pertajam, nah, kan seperti itu. Kadang bisa slice tisu, tapi yang lebih sering itu bisa untuk iris plastik kresek atau plastik es cap tomat dengan lancar. Set. Itu hasil gosrekan memakai batu asah, ya. Tapi nanti tetap dilanjutkan menggunakan stropping, ya. Sehabis memakai batu asah whetstone dilanjutkan memakai stropping, ya. Baiknya stropping apa? Kalau saya sih punyanya yang standar, ya, stropping kulit sapi yang berjenis full up, ya. Ini yang ada serat-seratnya, ya, seperti ada bulu-bulu, tapi seratnya itu tidak kasar. Nah, seperti ini contoh bekas potongannya. Ini yang jenis full up, ya. Saya lebih suka pakai yang ini, ya. Nah, perbedaan jenis full up sama jenis vegetan, ya, kalau yang vegetan atau nabati seperti ini. Jadi yang nabati itu teksturnya keras, ya, keras dia, ya, keras. Kalau yang full up itu tidak keras, lentur. Dan kalau yang vegetan atau nabati itu seratnya kurang enak menurut saya. Seratnya kurang enak, ya. Lebih maksimal kita stropping menggunakan yang jenis full. Oke, selesai, ya. Bagaimana kalau mau pengen lebih tajam lagi, ya, bisa kita naik ke batu asah cap Sri Kandi, ya. Ini produk saya sendiri, ya, batu asah gunung asli Pacitan, bahannya diambil dari Pacitan, ya. Kemudian saya potong-potong, saya belah-belah, saya ratakan, saya haluskan, kemudian kita kemas, ya. Diberi merek batu asah cap Sri Kandi. Tekstur batunya gimana? Lumayan keras, tidak keras banget, ya. Ketika dipakai untuk ngasah tidak keluar lumpur, batunya tidak tergerus, jadi lebih awet, seperti itu. Namun diasah itu tetap ada rasa menggigit,
bilahnya itu tetap tergerus. Iya. Tapi rasa gerusannya beda dengan memakai batu asa yang kasar, yang korondum ya, atau korondum Cina, itu tetap beda. Ya, artinya apa? Abrasif. Ya, batu asa ini abrasif dan rekomendasi lah ya, untuk dipakai mengasah bila-bila yang untuk sembelihan ya, termasuk menurut saya ini rekomendasi ya. Jadi seperti itu. Medianya pakai apa? Pakai minyak kalau saya, sama seperti kita memakai batu asa whetstone atau goldfish seperti itu. Hasil kosrekannya bagaimana memakai cap Srikandi sudah pernah saya upload, itu untuk mengiris tisu enak ya, lancar seret. Nah seperti itu ya. Oke. Nah, dan yang paling terakhir ya, stropping ini ya. Stropping ini juga perlu sekali ya dalam tahapan pengasahan ya, karena ini fungsinya untuk menghilangkan mikrobur yang tidak kelihatan mata ya. Apabila kita terawang ya, itu tidak kelihatan ya. Tapi akan terasa bila diuji coba ke misalkan tisu kurang lancar ya. Nah, kita stropping dulu. Nah, stropping nanti hasilnya bisa lancar. Oke. Mungkin sekedar itu saja yang bisa saya ceritakan ya, tentang pengalaman dalam menangani atau menservis bila-bila yang kondisinya seperti ini ya. Prosesnya lama ya, lumayan ya, memang tahapannya harus seperti itu ya. Resiko ya, itu resikonya kalau tidak bisa menjaga pisau atau golok kita ya, nanti resikonya seperti itu ya, servisnya lama ya. Tapi kalau bisa menjaga, nanti tinggal diasah ulang saja ya. Kalau ini tidak terjadi chipping atau gompal ya, kita langsung asah ke tahap medium ya, batu asah tahap medium, kemudian finishing ya, cukup 2 batu. Tapi berhubung ini seperti ini ya, tahapannya itu lumayan banyak. Oke, seperti itu saja. Semoga video dari saya bisa bermanfaat nah, dan nanti bisa dipraktekkan oleh teman-teman semua dimanapun kalian berada ya. Oke, salam sehat dari saya Ahmad Reza, orang Tegal ya, wong Tegal ngapak katanya seperti itu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.